Keinformasi lainnya pemirsa, tunjangan rumah bagi anggota DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan kini kembali ramai diperbincangkan. DPR menyebut tunjangan diberikan untuk biaya sewa rumah lantaran kini anggota DPR tidak lagi disediakan rumah dinas. Tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan yang telah berlaku sejak Oktober 2024 lalu kini kembali mencuat dan menuai polemik. DPR mengatakan tunjangan diberikan sebagai pengganti rumah dinas yang sebelumnya pernah disediakan kini sudah ditiadakan. DPR juga menilai tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya sudah sebanding dengan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta. Sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja berarti kurang lebih 78 juta. Masalah anggaran rumah dinas ini sebenarnya sudah menjadi polemik sejak periode lalu. Saat itu, anggota DPR beralasan rumah dinas yang ada banyak yang tidak layak huni. Saat itu, anggaran rumah dinas pun diperlukan untuk renovasi rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir juga menyatakan bahwa untuk gaji pokok anggota DPR periode 2024-2029 tidak mengalami kenaikan. Adis mengatakan bahwa gaji pokok yang diterima anggota kurang lebih tetap 7 juta rupiah. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu. Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Salah satunya adalah tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah. Per bulan anggota DPR bisa mengantongi pendapatan kurang lebih 100 juta rupiah. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000. Tunjangan anak Rp168.000. Uang sidang per paket sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000. Tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000.
tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104 juta Rp51.903. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menegaskan balita meninggal karena tubuhnya penuh cacing merupakan kasus pertama di wilayahnya. Informasinya saja berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas dari lokasi, dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang PGC Jakarta Timur. Ya, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga Sabrina. Situasi arus lalu lintas saat ini saya melaporkan yaitu di kawasan PGC Sililitan di Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda, memang masih terpantau adanya peningkatan volume kendaraan karena memang dimulainya aktivitas masyarakat, dan juga memang di sekitaran sini merupakan kawasan perkantoran dan juga pertokoan. Arus lalu lintas untuk pagi hari ini dari arah Halim yang akan mengarah ke kawasan Kalibata terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, dominasi kendaraan roda 4. Arus lalu lintas terpantau ramai dan mengalami ketersendatan. Kami mau bagi para pengendara untuk tetap tertib dan berhati-hati serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan dari arah sebaliknya untuk pagi ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, ketersendatan menjelang traffic light. Dan dari arah Cawang ataupun Uki yang akan mengarah lurus ke kawasan Keramat Jati untuk pagi hari ini terpantau juga sudah ada peningkatan volume kendaraan. Antrian kendaraan di belakang traffic light juga cukup panjang pada pagi hari ini. Kami imbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan dari arah sebaliknya pagi hari ini juga terpantau dalam keadaan ramai dan cenderung padat. Dan kami imbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman bagi Anda pengendara roda 4. Dan juga kami informasikan sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kelengkapan dan juga untuk mengecek pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan benar. Dan juga berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 220 kasus laka lantas. Dengan rincian 34 luka berat dan juga 273 luka ringan serta 30 meninggal dunia. Dari data tersebut 100% terjadi di jalan nortor ataupun di jalan arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau selalu untuk tertib berlalu lintas guna terciptanya perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke studio bersama rekan. Ya, terima kasih Brigadir Anisha atas laporannya dari kawasan Simpang PGC Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.